Kematian Ratu Thailand, Sunanda Kumari Ratana, merupakan salah satu kisah kematian yang tragis dalam sejarah. Bagaimana tidak, seorang ratu yang biasanya disertai banyak pelayan, dikawal dan dijaga keselamatannya oleh para pengawal terbaik, malah dibiarkan tenggelam tanpa ada seorang pun yang menolong. Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini, serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Sunanda Kumari Ratana lahir pada tanggal 10 November 1860. Ia merupakan putri Rama IV atau Raja Mongkut, serta permaisurinya Piam dari Kerajaan Siam atau yang sekarang dikenal dengan nama Thailand. Sunanda adalah anak ke-50 dari total 82 anak Raja Mongkut yang mempunyai 35 istri. Sunanda Kumari Ratana adalah permaisuri atau ratu di Kerajaan Siam. Ia adalah saudara tiri dan istri pertama dari Raja Siam, Chulalongkorn atau yang disebut juga Rama V. Sedangkan dua istri raja selanjutnya adalah adik kandung perempuan ratu, Ratu Savangvadana dan Ratu Sauvaba Bongsi. Selama hidup, Raja Chulalongkorn juga mempunyai sejumlah istri dan selir lain dengan total 116 wanita. Raja Chulalongkorn adalah raja dinasti Chakri yang kelima. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar Siam. Pada masa kekuasaannya, terjadi modernisasi Siam dan reformasi sosial. Karena Siam terancam akan ekspansi barat, Raja Chulalongkorn melalui kebijakannya berhasil menyelamatkan Siam dari kolonialisasi. Ia dikenal sebagai pemimpin reformis karena memperkenalkan beberapa reformasi progresif dalam kerajaannya, seperti menghapus perbudakan di wilayah kekuasaannya. Semua reformasinya dilakukan untuk keselamatan Siam di tengah kolonialisme barat, sehingga Raja Chulalongkorn memperoleh julukan Prapya Maharaj. Suatu hari di bulan Mei tahun 1880, Ratu Sunanda yang baru berusia 19 tahun sedang dalam perjalanan menuju istana musim panas Bang Pain yang terletak di luar kota Bangkok. Ia yang dalam kondisi hamil pergi bersama putrinya Karnaborn Bejra Ratana yang belum genap berusia 2 tahun, serta sejumlah pengawal dan iring-iringan pelayan. Untuk mencapai istana Bang Pain, rombongan tersebut harus menyeberangi sungai Chao Phraya, sungai yang terbesar di Thailand. Permaisuri dan sang putri dikawal ke kapal khusus yang akan ditarik perahu lain yang ukurannya lebih besar. Malang nasib, kapal uap Sorawan bertabrakan dengan kapal kerajaan mereka yang ditarik oleh kapal pesiar uap Panmarut. Kemudian kapal kerajaan terbalik, baik sang permaisuri maupun putrinya terjebur ke air. Keduanya harus berjuang sekuat tenaga agar kepala tetap berada di atas permukaan air. Namun akhirnya mereka tenggelam. Cerita atau kisah yang beredar adalah saat itu tidak ada satupun dari rombongan kerajaan yang memberikan pertolongan. Para pelayan dan pengawal hanya berdiri terpaku saat menyaksikan permaisuri beserta anaknya tenggelam. Para pengawal dan siapapun yang ada di lokasi kejadian terhalang aturan yang berlaku turun-temurun di Siam, bahwa rakyat jelata dilarang keras menyentuh anggota keluarga kerajaan. Jika melanggar, bisa dihukum mati. Bahkan konon, rakyat yang hendak menolong sang ratu pun dicegah oleh para pengawal dan diancam hukuman mati jika berani menyentuh fisik anggota kerajaan tersebut. Hukuman akan dijatuhkan bagi siapapun yang nekat menyentuh fisik bangsawan saat itu. Menurut Misfit History, seperti dikutip dari The Vintage News, selain terhalang aturan hukum, niat para pengawal dan pelayan untuk memberi pertolongan juga terhalang mitos. Konon siapapun yang membantu orang yang tenggelam di sungai akan menghadapi nasib buruk, karena ikut campur berarti menentang roh yang hidup di air. Saat itu para pelayan dan pengawal hanya bisa mengulurkan tongkat
dan melempar buah kelapa sebagai pelampung. Namun ratu yang tidak bisa berenang tidak kuasa meraihnya dan akhirnya tenggelam. 3 nyawa melayang sekaligus, Ratu Sunanda Kumari Ratana, putrinya, dan anak yang sedang dikandungnya. Saat mengetahui insiden tersebut, Raja Chulalongkorn marah besar. Ia pun memerintahkan perwira yang tidak memberikan perintah untuk menolong istri dan anaknya di penjara. Namun, menurut catatan harian raja, yang terjadi bukan seperti kisah yang beredar. Menurut catatan, saat itu tukang perahu menyelam ke dalam air, menarik ratu dan putrinya dari jaring yang menjerat, dan membawa mereka ke perahu lain. Para petugas kemudian berusaha menyadarkan mereka, namun sudah terlambat. Mereka sudah tidak bernafas lagi. Tercatat tidak ada orang lain yang meninggal dalam kecelakaan itu selain Ratu Sunanda dan anaknya. Kematian Ratu Sunanda Kumari Ratana menjadi duka mendalam bagi Raja Chulalongkorn, sebab Sunanda Kumari Ratana adalah istri pertama dan yang paling ia sayangi. Raja memerintahkan untuk mengadakan upacara pemakaman termegah untuk ratu kesayangannya tersebut. Kemudian, upacara pemakaman besar-besaran dan paling megah dalam sejarah kerajaan digelar. Persiapan pemakaman memakan waktu 10 bulan dan upacara pemakaman baru dimulai pada tanggal 10 Maret 1881. Jenazah sang ratu dan putri dikeringkan dengan suntikan quicksilver dan disimpan dalam guci emas. Sementara kayu-kayu mahal dikumpulkan untuk pembangunan tumpukan kayu pembakaran. Fasilitas kerajaan tempat raja dan rombongan tinggal selama upacara kremasi juga dibangun di lokasi yang disebut Pramane. Kayu bakar pemakaman dilaporkan setinggi 280 kaki atau sekitar 85 meter dan dibangun di atas altar tempat guci ditempatkan untuk kremasi. Prosesi dan perayaan ini sangat mewah, dihadiri oleh banyak orang dan didokumentasikan dengan sangat rinci. Raja Chulalongkorn menyalakan tumpukan kayu pemakaman sekitar pukul 18 pada tanggal 15 Maret dengan diiringi suara trompet dan tumpukan kayu itu terbakar sepanjang malam. Perayaan berakhir pada tanggal 20 Maret dengan prosesi ke Grand Palace. Raja juga menitahkan agar istana musim panas yang akan dikunjungi mendiang ratu pada hari kematiannya dirampungkan pembangunannya. Di halaman belakang istana itu, ia mendirikan monumen peringatan untuk Ratu Siam, Sunanda Kumari Ratana beserta anak-anaknya, sekaligus menjadi pengingat pada kondisi luar biasa lagi aneh yang mengakhiri hidup mereka terlalu cepat. Sekian kisah dari Ratu Sunanda Kumari Ratana. Beginilah jika tradisi atau kepercayaan kepada mitos lebih kuat daripada hati nurani. Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.